Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberikan kesehatan dan sampai pada saat ini. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal, yaitu dari tulang, sendi, dan otot. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tulang. Tulang merupakan jaringan hidup yang strukturnya dapat berubah sebagai akibat dari tekanan yang ada di dalamnya. Tulang selalu diperbarui dengan pembentukan dengan adanya reastruksi. Klasifikasi tulang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tulang panjang. Tulang panjang dapat ditemukan pada bagian ekstremitas atau anggota gerak, contohnya di bagian lengan. Selanjutnya metakarpal atau telapak tangan, metatarsal atau telapak kaki, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, dan femula atau tulang paha. Yang kedua adalah tulang pendek. Tulang ini dapat ditemukan pada pergelangan tangan atau karpal dan pergelangan kaki atau tarsal. Contohnya ialah tarsus, carpus, dan patella. Yang ketiga adalah tulang pipih. Tulang ini dapat ditemukan pada tulang bagian tempurung atau kranial, tulang rusuk atau rib, tulang dada atau sternum, dan tulang belikat atau scapula. Yang keempat adalah tulang irregular. Tulang ini tidak dapat dikategorikan ke dalam bentuk tulang panjang, tulang pendek, maupun tulang pipih, sebab tulang ini bentuknya beragam dan acak. Contohnya adalah tulang belakang. Yang kelima adalah tulang sesamoid, merupakan tulang yang terletak di sekitar pergelangan sendi dan otot. Selanjutnya tentang otot. Otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh, baik yang disadari maupun yang tidak. Klasifikasi otot dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos, yaitu otot yang menyusun organ dalam kita, yang dikenal dengan nama otot licin. Yang kedua adalah otot lurik atau otot rangka, yaitu otot yang menempel pada bagian rangka tubuh, yang digunakan untuk pergerakan. Otot ini mempunyai pigmen myoglobin dan mendominasi tubuh vertebrata atau tulang belakang. Yang ketiga adalah otot jantung, yaitu otot yang berfungsi untuk memompa darah dengan kontraksi yang berirama secara terus-menerus tanpa henti. Otot merupakan sebuah jaringan kognitif yang tugas utamanya adalah berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh, baik yang disadari maupun yang tidak. Klasifikasi otot dibagi menjadi 3. Pertama adalah otot polos, yaitu otot yang menyusun organ dalam kita, yang dikenal dengan nama otot licin. Yang kedua adalah otot lurik atau otot rangka, yaitu otot yang menempel pada bagian rangka tubuh, yang digunakan untuk pergerakan. Otot ini mempunyai pigmen myoglobin dan mendominasi tubuh vertebrata atau tulang belakang. Yang ketiga adalah otot jantung, yaitu otot yang berfungsi untuk memompa darah dengan kontraksi yang berirama secara terus-menerus tanpa henti. Selanjutnya tentang sendi. Sendi sendiri merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang berfungsi untuk memberikan fleksibilitas serta pergerakan pada tempatnya. Klasifikasi sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sendi sinartrosis atau sendi mati, merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Sebagai contoh ialah sendi yang terdapat pada bagian tengkorak. Yang kedua adalah sendi amfiartrosis atau sendi kaku, merupakan sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Sebagai contoh adalah sendi yang terdapat pada tulang belakang dan tulang rusuk. Yang ketiga adalah sendi diartrosis atau sendi gerak, merupakan sendi yang dapat bergerak secara bebas dan leluasa di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai fisiologi tulang. Yang pertama ialah formasi kerangka. Tulang itu membentuk kerangka tubuh untuk menentukan ukuran dan menyokong struktur tubuh yang lain. Yang kedua ialah formasi sendi. Tulang-tulang membentuk formasi persendian yang bergerak dan tidak bergerak tergantung dari kebutuhan fungsional masing-masing bagian sendi. Yang ketiga ialah pelengketan otot. Tulang-tulang menyediakan tempat melengketnya otot-otot, tendon, dan ligamento. Yang keempat sebagai pemungkir untuk berbagai macam aktivitas selama pergerakan di dalam tubuh kita. Yang kelima sebagai penyokong berat badan, memelihara sikap tubuh, dan menahan tarikan serta tekanan dan lain sebagainya di dalam tubuh manusia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi otot. Otot sebagai sistem kontraksi dalam menghasilkan pergerakan tubuh. Selanjutnya mengenai fungsi sendi. Sendi berfungsi untuk memberikan struktur dan bentuk tubuh, mendukung jaringan sekitarnya seperti otot dan tendon. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Semoga dapat berguna dan dapat menambah wawasan, dan semoga dapat diteruskan kepada sesama. Terima kasih dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.